wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura akan menampilkan video presentasi kami, Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor sebagai judulnya, yang akan dipaparkan oleh Berikut beberapa paparan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian perekonomian dua sektor. Yang kedua, sirkulasi aliran perekonomian dua sektor. Yang ketiga, hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Yang keempat yaitu konsep pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan. Yang kelima yaitu fungsi konsumsi. Yang keenam yaitu fungsi tabungan. Yang ketujuh yaitu investasi. Dan yang kedelapan yaitu keseimbangan perekonomian negara. Berikut adalah pengertian dari perekonomian dua sektor. Apa sih perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor itu merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Simulasi perekonomian dua sektor. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan antara pendapatan konsumsi dan tabungan. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya, pertambahan pendapatan lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Hal ini disebabkan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, sehingga pada akhirnya rumah tangga tidak dapat mengambil tabungan. Pendapatan sektor rumah tangga sama dengan pengeluaran konsumsi, atau Y sama dengan C. Konsep pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan. Kecontohan konsumsi adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan. Kecenderungan konsumsi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu A, kecenderungan konsumsi marginal, dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan antara pertumbuhan konsumsi yang dilakukan dengan cara pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. B, kecenderungan konsumsi rata-rata, dinyatakan sebagai ABC, yaitu sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Kecenderungan konsumsi menabung. Kecenderungan konsumsi menabung adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan. Kecenderungan konsumsi menabung dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kecenderungan menabung marginal, definisi sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. B, kecenderungan menabung rata-rata, menunjukkan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Selanjutnya, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang merupakan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam suatu perekonomian dengan pendapatan nasional. Dan fungsi konsumsi dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan A plus B, di mana C adalah konsumsi nasional atau konsumsi, A-nya adalah konsumsi saat Y sama dengan 0 atau saat rata nasional bernilai 0, B-nya adalah MPC atau penambahan konsumsi saat terjadinya penambahan pendapatan, dan Y adalah pendapatan nasional. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam suatu perekonomian dengan pendapatan nasional. Dengan dirumuskan
sebagai berikut. S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min Y kali I, di mana S adalah saving atau tabungan, A adalah konsumsi saat pendapatan nasional bernilai 0, B adalah MPJ atau penambahan konsumsi saat terjadinya penambahan pendapatan, dan yang terakhir Y adalah pendapatan nasional. Faktor penentu konsumsi dan tabungan. Berikut merupakan faktor-faktor penentu konsumsi dan tabungan. 1. Tingkat pendapatan rumah tangga. 2. Kekayaan yang terkumpul. 3. Suku bunga. 4. Keadaan perekonomian. 5. Sikap berhemat. 6. Distribusi pendapatan. Dan ketujuh adalah ada tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Investasi sering dikenal dengan penamaan modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Faktor penentu investasi yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, suku bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Apa sih fungsi investasi itu? Jadi, fungsi investasi ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Nah, bentuk dari fungsi investasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi dan fungsi investasi terpengaruh. Baik, kita mulai dari fungsi investasi otonomi terlebih dahulu. Fungsi investasi otonomi yaitu merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Nah, untuk bentuk kurva dari fungsi investasi otonomi ini yaitu kurva investasinya yang sejajar dengan sumber data. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu fungsi investasi terpengaruh. Fungsi investasi terpengaruh yaitu merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Jadi, jika semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi juga investasinya. Untuk bentuk kurva dari fungsi investasi terpengaruh bisa teman-teman lihat pada layar teman-teman masing-masing. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Joni. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pendapatan nasional. Di dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan akan tercapai apabila Y sama dengan C plus I. Y itu sendiri adalah penawaran agregat, C plus I adalah pengeluaran agregat, jadi diperoleh I sama dengan S. Kemudian keseimbangan perekonomian negara dapat kita lihat di dalam tabel menggunakan data angka berikut. Berdasarkan data keinginan pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa berikut, dapat diketahui bahwa ketika pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional, maka perusahaan akan melakukan ekspansi. Nah, sebaliknya, apabila lebih dari pendapatan nasional, maka perusahaan akan mengurangi produksi. Di dalam sebuah perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I atau C ditambah S. Jadi diperoleh I sama dengan S. Cara mengukur keseimbangan perekonomian negara dengan menggunakan grafik, menggunakan pendekatan penawaran agregat dan pengeluaran agregat. Berdasarkan grafik di samping menjelaskan bahwa titik E menunjukkan kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai pada saat pendapatan sebesar 840. Sedangkan dalam menggunakan pendekatan suntikan bocoran dalam grafik di samping menunjukkan bahwa fungsi tabungan rumah tangga dan fungsi investasi pengusaha di mana keseimbangan tercapai pada titik E saat investasi sama dengan tabungan. Selanjutnya yaitu cara mengetahui
Ketahui keseimbangan perekonomian negara dengan menggunakan pendekatan aljabar. Menggunakan persamaan Y sama dengan C plus I. Seperti contoh, fungsi konsumsi rumah tangga sebesar C sama dengan 90 plus 0,75Y. Sedangkan investasi sebesar 120. Maka tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan Y sama dengan C plus I. Y sama dengan 90 plus 0,75Y plus 120. Y min 0,75Y sama dengan 210. 0,25Y sama dengan 210 per 0,25. Dan besarnya pendapatan atau Y sebesar 840. Sedangkan menggunakan persamaan tabungan sama dengan investasi dengan tingkat pendapatan keseimbangan 90 plus 0,25Y sama dengan 120. 0,25Y sama dengan 210 per 0,25. Besarnya Y yaitu 840.